Onde Mande ini bercerita tentang seorang angkuhan, ada seorang laki-laki di sebuah kota Sigiran, desa Sigiran ini namanya Angkuhan. Dia memenangkan sayembara, tapi sebelum sayembaranya itu diklaim dia meninggal dunia. Alhasil satu kampung ini berencana melakukan sesuatunya apa nanti ditonton aja. Dan itu sih lebih ke sana sih, kayak lebih gimana kekeluargaannya satu desa ini, gimana cara mereka memecahkan masalah satu sama lain sampai akhirnya ada orang kota yang datang ke desa tersebut. Lebih ke sana sih, dan filmnya sih ringan, seru, lucu banget juga. Dan yang paling penting adalah walaupun ini full pakai bahasa Padang dan Minang, mungkin kayak orang-orang bakal mikirnya oh ini kayaknya cuma bisa ditonton sama orang Padang dan Minang asli doang kali ya. Enggak sama sekali, karena Emir aja di sini ngomong pakai bahasa Indonesia. Dan emang walaupun berapa persen ya kita ngomong pakai bahasa Minang, 70-an ya, itu sebenarnya bisa dimengerti gitu, karena Padangnya tuh bener-bener yang kayak mix sama bahasa Indonesia juga, jadi emang bisa dinikmati sama semua orang, nggak harus orang Padang doang. Shenina sama Emir, tahu nggak sih artinya Onde Mande? Onde Mande. Oh my god. Oh my god, gitu kan ya. Astaga, ya ampun gitu. Iya, udah. Tapi kalau kalian sendiri udah pernah main bareng ya sebelumnya? Kalau di sini ada kesulitan nggak sih untuk chemistry? Again, kalau chemistry sih enggak ya, cuman karena emang dari awal sebenarnya juga kita, menurut gue sih ya, bagi sisi komunikasi kita kenceng banget. Jadi kita selalu tahu kita nyaman dengan apa, kita tidak nyaman dengan apa, segala macam. Jadi itu selalu clear kalau kita masuk ke set, dan itu penting banget. Yang alhasil nggak tahu dilihat nanti di screen kayak gimana ya, tapi aku rasain itu kalau lagi syuting chemistry-nya dapet banget. Cuman kalau dari karakter sendiri sih emang ya beda aja dari film sebelumnya ya. Kalau kalian nonton kan karakter yang sebelumnya buka baju mulu ya. Ini dia Alif. Jadi Gitu. di sini dia Alif. Jadi ya beda banget, 180 derajat lah. Dan di sini kita bekerja samanya sama ensemble cast kan, jadi kayak pemeran utamanya ya semua yang ada di sini sebenarnya. Kita benar-benar porsinya sama semua, dan setiap kali tag ramean gitu kak. Jadi kalau saya tanya chemistry-nya gimana, kita berdua dan beserta pemain yang lain pun sebenarnya sama gitu rasanya dan ngejalin chemistry-nya. Ditambah seperti tadi aku bilang, di Maninjau ini kita syuting nggak ada sinyal ya, jadi kayak kita pas lagi nggak syuting pun kita ngobrol sama mereka lagi. Jadi itu kayaknya bikin kita makin akrab dan bondingnya tuh makin dapet. Semakin kagum dengan budaya Minang gak sih setelah film ini? Jujur, buat aku yang punya keluarga darah Minang tuh semakin kagum, karena mungkin kalau misalnya dulu kayak ke Padang atau ke Bukit Tinggi gitu, itu cuma kayak pulang kampung doang, dan itu mungkin bisa dihitung pakai jari gitu. Dan berapa lamanya pasti nggak selama kita syuting kemarin, kita 2 minggu full ada di sana, dan kita menjalin komunikasi selalu sama orang Minang langsung tuh rasanya berbeda. Kayak rasanya tuh sama kayak lagi di rumah, tapi angetnya tuh beda. Gimana tuh? Kayak deket sama orang baru, tapi ngerasa kayak keluarga baru juga gitu. 2 minggu full syuting di sana, berat badan naik nggak? Karena kan Kalau produser kan naik tuh tadi, kalau kalian gimana tuh? Nanti bisa dilihat di filmnya, dan mungkin TV-nya Nggak ada continuity. Masih naik? Naik sih, kayaknya naik sekilo lah. Gue naik dulu. Oke. Karena emang kita tuh bangun tidur, nyampe lokasi makannya tuh santan guys. Sumpah. Itu udah pasti, kayak apa gulai atau apa tuh udah pasti. Jadi kayak ya udahlah, emang berasa banget di Sumateranya. Nyobain teh talua juga. Oh, dia favorit banget. Dia selalu order. Favorit. Shenina apa makanan favorit? Ini lagi kayak definisi makanan Padang, semuanya gue suka lagi. Tapi sering makanannya di sana kan? Versi nasi Padang versi Shenina isinya Nasi Padang, apaan? oh oke, nasi Padang versi Shenina isinya itu nasi pakai otak, terus pakai ayam pop, terus pakai bumbu rendang, terus pakai sambal merah sama sambal yang hijau, terus pakai daun apa sayur? Sayur. Daun singkong. Tapi Kalau yang Emir, siapa sih? kalau versi Emir seperti apa? Aku nasi, gulai otak sama ayam pop fix favoritku banget. Aku jengkol. Iya. Susah buka cewek. Jengkol, siapa tim jengkol? Rekomendasi restoran Padang atau warung Padang di Jakarta deh versi kalian. Kalau
masakan nenek kakek gimana? Kan asli Padang, itu lebih enak sih. Berarti pas kemarin kesana lu jadi flashback gak sih dengan masakan nenek kakek waktu itu? Jujur iya, karena mama pun di rumah masaknya masak Padang kan. Maksudnya kayak masak rendang itu bukan cuma kayak lebaran doang gitu, kayak sehari-hari pun kalau misalnya pengen rendang tinggal masak rendang doang gitu. Mirip, cuma kan gue gak buat pedas, jadi kalau versi nyokap tuh agak gak pedes. Kalau versi Padang asli itu ada pedesnya yang kayak nagih tapi uha-uha. Jadi mau coba main film budaya apa nih Kak? Aku sih nggak punya list kayak harus main budaya apa ya, kayak apapun yang ditawarkan, kalaupun akunya apa ya kayak tertarik untuk memerankan pasti akan berjodoh juga sama karakternya, jadi kayak nggak ada pilihan mau main budaya apa next. Berperan kamu kan sebagai pakai guru. hijab gitu ya, terus udah gitu di David kan sebelumnya kayak tadi dibilang, itu tuh gimana Beda tuh banget ya. perubahan sampai 180 derajat. Ya mungkin itu juga membantu perubahan dari luar kali ya. Maksudnya kan selain emang pakai bahasa Minang itu udah berubah total, itu bukan Shenina dan juga Laras yang sebelumnya. Ditambah lagi dari perubahan fisiknya pakai kerudung. Cuma gimana nyaman atau enggaknya, nyaman banget sih karena itu biasa aja. Bahkan aku pakai kerudung tuh bisa pakai sendiri gitu. Jadi nggak ada gangguan sih, maksudnya pakai kerudung ataupun enggak sama-sama aja. Emir, kan aku baca di salah satu artikel kamu sempat ingin mundur tuh sebelumnya. Oh, iya. Itu kenapa sih Emir? Iya, aku sempat ada di fase dimana aku merasa aku sempat nggak yakin aku punya sesuatu untuk yang bisa aku tawarkan ke dunia entertainment ini. Maksudku banyak yang jauh lebih berpengalaman, banyak yang better looking, banyak yang lebih jam tayangnya juga lebih tinggi. Jadi di saat itu aku sempat melewati proses dimana aku ditolak-tolak melulu gitu. Tapi sekarang melihat proses itu, ngeliat kejadian itu yang udah aku lewati, aku jadi bersyukur justru karena sekarang aku bisa menghargai banget setiap opportunity yang aku dapat. Lalu apa nih yang bikin kamu batal untuk mundur? Apa gara-gara film ini atau karena apa? Ya film sama ini anak ini satu. Itu pas casting aku lagi udah ikhlas banget lah, bisa dapetnya aja segala macam, ternyata jodoh. Dari situ aku mulai merasa orang-orang akhirnya bisa melihat value aku, yang membantu aku melihat value diriku sendiri. Kak Shenina, film yang diperankan kembali masuk ke ajang penghargaan film festival ini seperti apa Kak? Dan mungkin apa sih yang membuat kakak punya faktor-faktor tertentu mungkin untuk menerima tawaran film itu apa? Pastinya happy sih. Lalu gimana maksudnya? Aku sih simple, cuma budget doang. Nggak, yang pastinya happy karena setiap kali aku syuting tuh aku tidak pernah mematok apakah akan ada pencapaian di setiap proyeknya gitu. Jadi kayak itu adalah nilai plus dan juga kayak hadiah aja buat kita semua gitu. Kalau misalnya ternyata akhirnya bisa diterima di festival ini atau apa, atau mendapat penghargaan gitu, itu cuma nilai plus doang. Tapi kalau untuk kayak ada seleksi atau enggak setiap memilih project, aku sih percaya bahwa setiap karakter itu punya jodohnya sendiri gitu, kayak apakah aku berjodoh dengan karakter tersebut atau enggak, atau kayak gimana, kan banyak faktornya. Tapi yang jelas kalau untuk di project ini kenapa akhirnya mengiyakan, yaitu baik lagi karena aku bekerja sama Kak Paul untuk pertama kalinya, dan juga aku bekerja sama banyak senior, salah satunya ada Om Yos dan juga Bu Yayang gitu. Aku nggak pernah kerja sama mereka sebelumnya, plus ngomong pakai bahasa daerah, dan menurutku itu adalah hal yang baru karena aku nggak pernah nyobain sebelumnya. Tapi semoga lulus ya saya, tapi kalaupun enggak ya seperti tadi Kak Paul bilang bahwa di filmnya dijelaskan juga kalau misalnya ternyata kalau misalnya Shenina karakternya Simar ini tidak terlalu fasih berbahasa Padang itu karena apa, ada diceritain. Sebenarnya apapun yang terjadi di Maninjau itu kayak nggak ada sinyal, ngobrol sama semuanya, terus kita syuting di Lapau itu kayak plek ketiplek apa yang sehari-hari terjadi di sana gitu. Emang kayak orang sana tuh seperti itu, kayak kalau misalnya mau nyari sinyal mereka harus naik sampan dulu ke tengah buat ngangkat-ngangkat tangan. Mungkin tadi di teaser udah sempet lihat itu persis apa yang terjadi, jadi yang dibuat di skrip sama di filmnya asli itu sama gitu. Dan mungkin karena itu kali ya, jadi kebudayaan mereka di sisi kebersamaan tuh kenceng. Iya, jadi kita nggak fokus kita terhadap gadget kita terus-terusan gitu, dan karena memang kita lagi fokus syuting, mungkin gadget itu nggak terlalu dicariin banget kali ya, jadi nggak bermasalah adanya sinyal ataupun enggak.